Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa. Halo, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Sarah Melinda bisa menemani Anda dalam acara Batam Menyapa di edisi 15 September 2022. Kami berharap Anda di pagi hari ini masih bisa menggunakan Pertalite, bahan bakar yang paling murah, namun kabarnya sudah dicabut subsidinya oleh pemerintah. Kemudian juga pro dan kontra selama hampir kurang lebih 1 bulan mulai dari tingkat DPRD, maksud kami DPR RI hingga ke DPRD kota, ini menjadi catatan bagi masyarakat, kemudian juga perwakilannya dan pemerintah. Bagaimana pemerintah juga terus-terusan memberikan stimulus berupa bantuan langsung tunai BLT, apakah itu BLT berupa subsidi BBM, kemudian juga operasi pasar dan yang lainnya dalam bentuk penetrasi agar inflasi tetap terjaga. Nah, pendengar, namun ada 2 partai dari pusat hingga ke daerah serius dan concern untuk menolak kali ini meskipun sudah ketok palu. Ada PKS, ada Demokrat, begitu. Namun yang dapat kami hadirkan di studio pada pagi hari ini adalah dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan nanti akan ada satu pengamat sosial dan juga ekonomi yang akan bergabung via telepon. Pendengar, kita akan dengarkan bagaimana pendalaman dari penolakan tersebut. Karena memang RRI adalah news and current affair, bukan news and talk yang hanya ngobrol kemudian lepas ya Ibu ya. Kita akan bahas. Nah, ngomong-ngomong di pagi hari ini pendengar, kabarnya BLT untuk BBM sudah cair dan kabarnya lagi nanti akan cair selanjutnya 39.000 kepala keluarga akan menerima kalau di Kota Batam. Itu dikerahkan dari masing-masing pendanaan mulai dari dana bagi hasil antara pusat, provinsi dan daerah, kemudian juga APBD ataupun APBN, kemudian juga ada belanja tidak terduga. Nah, di studio kami pendengar sudah ada narasumber kami yang berkompeten di bidangnya. Beliau merupakan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah atau MPW Partai Keadilan Sejahtera PKS Kepulauan Riau, Ibu Suryani. Ya, termasuk ibu yang sangat vokal ini. Selamat pagi Bu Suryani. Pagi Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertahun-tahun yang lalu ketemu Ibu sampai sekarang tidak berubah. Gitu aja wajahnya. Tetap ya Bu ya. Pemikiran tetap gitu aja. Yang penting bela dulu rakyatnya. Pemikiran harus terus ini loh. Iya. Ya. Terstruktur, Harus sistematis. terus meningkat. Oh, meningkat. Ya, Oke. kita. Baik, Ibu sebagai seorang ibu. Ini kita lepasin dulu ya Bu ya, status politiknya ya Bu ya. Iya. Sebagai seorang ibu ketika mendengarkan uang dari BLT 300.000 dari pemerintah lumayan dong. Itu pereda aja ya. Pereda aja. Tidak menghilangkan yang ininya, yang apa sih, yang asasinya gitu. Artinya sih maksudnya tuh 300.000 itu untuk berapa lama gitu, untuk mengobati sebentar aja. Tapi kan seterusnya masyarakat akan dihadapkan dengan berbagai kenaikan yang mengikutinya, baik harga barang, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Nah itu, jadi kalau misalnya 300.000 ya sehari bisalah untuk Di ini, cabe, untuk itu cabai, di garam. cabai pun udah lebih dari 100.000 loh. Iya. Mbak. Cabai 1 kilonya sekarang 70. Kemarin sempat 105. 120 iya. Iya. Terus kemudian ya kemarin cabai rawit 70.000 ya. Terus kemudian Hafal juga ya? iya. Berarti cuma 3 kilo dapat cabai ya Bu ya. Kita hitunglah begitu ya Iya. Bu ya, cuma 3 kilo. Berarti tidak selinier dengan apa yang akan ditanggung oleh masyarakat pasca ini. Karena kan masalahnya bukan di situ. Oke, siap. Iya. Kenapa PKS mau menolak sementara semua partai di Senayan
Menerima. Dua deh, PKS sama Demokrat. Tapi Demokrat PKS pun setuju. nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu keras. Iya, yang walk out apa kan Iya. PKS. Nah itu gimana Ibu? Apakah ada satu suara dari atas sampai dengan ke bawah, kemudian juga kenapa melihat ini menjadi apa terus diperjuangkan? Padahal sudah ketok palu begitu Bu. Iya. Jadi ketika kita berbicara, emang kemudian kalau PKS demo kemudian jadi turun, ya kita justru harus menunjukkan sekali lagi bukan karena juga oposisi kemudian semuanya harus ditolak, tidak. Tapi kita melihat yang pertama memang kenaikan BBM ini kan subsidi ya, ke BBM bersubsidi ini tidak tepat. Ya, tidak tepat baik itu dari hitungannya gitu ya, kemudian kedua dari situasinya gitu, sehingga kita sebagai amanah yang diamanahkan duduk di parlemen menyuarakan kan menyuarakan rakyat, suara rakyat, ya kita menolak. Ya, ada beberapa alasan menolaknya karena sebenarnya kalau kondisi kan yang pertama sekarang masyarakat masih dalam kondisi yang berat ya pasca pandemi. Saya mau nanya juga nih, emak-emak ya, kalau tadi Mbak nanya emak-emak gimana, akibat harga minyak goreng saja, sampai sekarang kan belum turun, tapi belum ke harga awal, belum signifikan, dan itu dampaknya pun terasa kan. Kita walaupun kembali ke yang tidak benar, ya tetap aja bukan itu solusinya kan bagi kita. Kemudian yang kedua, kalau menurut wakil kita di pusat yang di Badan Anggaran itu tuh sudah diberikan space dengan harga per barrelnya itu untuk tetap aman untuk subsidi gitu. Jadi enggak kemudian itu solusi. Yang kemudian yang kedua, seharusnya BBM bersubsidi ini tepat, ya kan, penyalurannya. Ternyata hampir lebih dari 50% itu tidak tepat sasaran. Berarti kan harusnya yang ditanggulangi itu bukan menaikkan tapi menaikkan itu kan instan, iya kan, cara cepat. Gitu, Oke. Berarti artinya pemerintah tidak punya cara-cara yang bijaksana sehingga gunakanlah cara instan ini. Itu cara instan memang, menaikkan kemudian untuk istilahnya ya nanti dikasih subsidi BLT ya, penggantinya BLT. Tapi BLT untuk berapa bulan? Apa terus setiap bulan nanti masyarakat mau dikasih BLT? Tapi gitu. kan TPID dari berbagai daerah dan sampai tingkat pusat juga sudah memiliki kajian-kajian sehingga naiklah harga BBM ini Ibu. Terus kemudian juga dampak perang Ukraina dan juga Rusia menjadi dalih di kenaikan ini. Harga minyak turun. Oke, siap. Kemudian harga minyak turun. Bahkan kemarin kan ada perusahaan minyak asing yang menjual minyaknya Vivo ya, menjual murah. Terus malah disuruh naikin. Aneh gitu. Atau kita nutupin utang, Bu. Itu kan artinya ketika dikatakan pemerintah menanggung 500 triliun untuk nutupin utang gitu. Bukan untuk nutupin, untuk menanggung subsidi ini. Padahal sebenarnya kalau menurut Pak Sukamta, anggota DPR RI dari fraksi PKS, sebenarnya justru sebagiannya untuk membayar utang ke Pertamina. Artinya yang di situ tuh komponennya itu banyak untuk operasional juga. Pertamina dalam artian lego ya atau gimana Bu? Ya itu maksudnya tuh itu yang tidak dijelaskan oleh pemerintah. Tapi hitung-hitungannya justru anggota DPR RI itu menyampaikan bahwa tidak 500 triliun tanggungan benar-benar yang untuk subsidi, karena ternyata sebagiannya untuk bayar utang pemerintah ke Pertamina tadi. Kan kita bayar pakai dolar selama ini Bu. Ya terus kan berarti berimbas, apalagi pakai dolar, berarti kan semakin memberatkan ketika kursnya naik. Iya, gitu. 14.000 ya Bu ya. Baik Ibu, itu dari statistik geologinya ya Bu ya. Iya. Nah kemudian tadi Bu juga mengatakan bahwa situasi hari ini ya Bu ya. Kemudian mengatakan juga bahwa waktu yang nggak tepat. Kapan maunya PKS waktunya sampai tepat? Ya maksudnya nggak ada. Maksudnya waktu sekarang ini kan kita baru bangkit. Slogannya pun ekonomi pulih bangkit lebih cepat gitu. Itu kan bangkit lebih cepat Bu, sekalian aja di push gitu kan teori balon, kalau semakin di push semakin naik begitu. Jadi
Mungkin kalau yang di atas bangkit lebih cepat gitu. Tapi kondisi sekarang bisa dibayangkan ketika keluarga-keluarga di Indonesia yang notabene sebagian besar masih belum pulih ya di masa pandemi, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya. Kemudian begitu banyak juga kemudian yang dirumahkan. Otomatis kan nggak pulih, sementara anak walaupun sekolah online waktu itu tetap bayar kan. Artinya pengeluarannya tetap. Nah, sekarang kan sudah normal. Istilahnya sudah normal, udah sekolah, biaya transportasi. Maksudnya gini loh Mbak, kenaikan yang paling terlihat itu pertama kenaikan transportasi. Kemarin saja gubernur langsung beberapa hari kemudian mengeluarkan SK. Bahasanya penyesuaian, tapi sebenarnya naik itu. Nggak usah lah dikatakan penyesuaian, ya naik. Terlalu halus ya Bu ya? Terlalu, udah memang naik, artinya dampak kenaikan BBM bersubsidi itu langsung terasa banget 20%. Saya yang sering bolak-balik itu terasa pakai juga. bus anggaplah ya Bu, kita kalau di Batam ada bus Trans Batam ya Bu ya? Ya ini kalau kita kan negeri kepulauan, kalau berbicara Kepri ya 96% lautan, pakai kapal, pakai sepeda itu naik semua. Sementara penghasilan naik nggak? Enggak serta-merta pemerintah terus hanya berupa saya tadi baca surat himbauan dari Dinas Tenaga Kerja meminta kepada perusahaan-perusahaan untuk menaikkan biaya transportasi. Iya, kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Rafki juga pengamat ekonomi, katanya memang harus naik karena kan nanti di akhir tahun pasti UMK kita, UMP juga naik begitu Bu hitungannya. Naiknya berapa sih Mbak? Kalau hitungan PP 78 ya Bu. Jadi pengalaman nih. Ya Bu, ini Sarah suka sama Ibu. Naik. Nih pengalaman ya, naik UMK itu tuh belum naik, baru demo-demo terus ada nanti ketok tripartit gitu ya, pemerintah, pengusaha dan buruh itu apa-apa udah naik. Iya. Itu tuh jadi saya bilang, saya dari dulu ketika saya duduk di DPRD juga, kayaknya solusinya bukan harus naik terus deh. Pemerintah tuh harus mendudukan sebenarnya sebagian besar uang pekerja itu larinya kemana, ya kan? Kan larinya ketiga, pendidikan, kesehatan. rumah, kesehatan, ya makan jelas lah ya dan sebagainya. Nah itu yang harus menjadi poin pentingnya pemerintah. Artinya kalau pendidikan bisa dikurangi dari tingkat SD tentu sampai SMA lah gitu ya. Kemudian itu bisa mengurangi. Kemudian kesehatan, begitu banyak orang sekarang yang mungkin untuk nyicil BPJS aja nggak sanggup. Tapi kan katanya ngadu ke pemerintah aja, jadi biar pemerintah yang bayar pakai APBD. Itu mungkin ngomongnya gitu. Saya Mbak Sarah pengalaman ya. Semua katanya data sudah masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Tapi ketika kita di lapangan Bu, ini tidak punya BPJS, udah sakit gimana? Akhirnya kami cover di Jamkesda provinsi. Tapi mau berapa miliar kita cover? Artinya Mbak gini, kalau kita berbicara data, berarti kan year by year, tahun ke tahun itu kan ada perubahan. Ini harus enggak, maksudnya diupdate, tapi apakah ada perubahan? Ya mungkin ada perubahan di beberapa sisi, tapi kok harusnya kan berkurang. Orang yang nggak punya BPJS, fakir miskin atau kategori miskin, harusnya kan bisa berkurang, gitu. Kalau kita lihat Bu dengan kenaikan BBM ini Bu, kira-kira persentase orang miskin baru di Kepri atau di Batam berapa Bu? Nah kemarin saya baca kok diturunin ininya standarnya hidup katanya penghasilan 500.000 baru dikategorikan. Kemarin 800 kan Bu ya? Iya. Baru dikategorikan miskin. Saya tanya Mbak Sarah, 500.000 nggak bisa saya hidup Bu. Nggak bisa hidup. Cabai doang sekilo 100.000. Kita bulatin aja ya Bu ya. 500.000 apa gitu? Ya kita kenapa diturunin? Apakah kemudian kalau diturunin kan berarti semakin berkurang? Tapi kan hitungan BPS Bu per orang per kepala keluarga. Satu orang di dalam satu kakak misalnya ada yang 3 kerja ya kali 3 begitu hitungannya. Ya tetap aja ya kebutuhannya kan. Misalnya satu kepala keluarga, satu aja berpenghasilan 500.000. Ibu tidak misalnya. Oke, ibu berpenghasilan 1 juta, anak 2 misalnya. Sewa rumah. Ini yang sewa rumah. Berapa sewa rumah di Batam?
belum Sejuta satu makan. petak. Hitung aja lah sendiri. Itu yang dipuyengin oleh masyarakat hari ini ya Bu? Ya? Iya, sekarang ini nih ada demo-demo. Jadi bukan hanya PKS gitu. Justru karena PKS ingin menunjukkan PKS itu bersama rakyat. Bukan karena mau pemilu, bukan Mbak. Tapi lebih kepada ini kondisinya memang bukan kondisi yang menguntungkan masyarakat gitu. Terus kemudian baiknya bagaimana Bu? Baiknya satu, itu kan subsidi BBM bersubsidi itu tidak tepat. Ya, saya bacakan ya ininya. Jadi banyak sekali penyaluran yang kemudian tidak tepat. Ya, misalnya dalam pasal 7 kan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tertentu. Ternyata 70% ini ya, nih 69% Pertalite sampai bulan Juli itu udah kepake. Jadi tidak tepat sasaran dibandingkan dengan masyarakat yang seharusnya menggunakan Pertalite. Berarti masih tinggal 23 juta kilo ini ya, kiloliter. Nah, solar sampai Juni sudah mencapai 8,3 juta kiloliter dari kuota tahun ini 14 juta. Artinya banyak kalau dihitung dengan masyarakat yang harusnya mendapatkan subsidi, berarti nggak tepat penyalurannya. Kepri atau Batam Bu? Ini solar keseluruhan se-Indonesia. Kita kan berbicara global. Kenaikan BBM bersubsidi itu secara global. Kalau saya pretelannya kan harus dilihat ininya dong per daerah. Tapi secara global pun seperti itu, artinya harusnya langkah pemerintah itu memperbaiki bagaimana agar penyaluran BBM bersubsidi itu tepat sasaran, bukan mencari cara instan dengan menaikkan. Biar nggak panik mungkin kali masyarakatnya Bu. Nggak panik gimana? Justru ini panik. Kan kalau misalnya anak kecil tantrum dikasih apa yang dia mau langsung diem kayak gitu Bu. Ya itu tadi kata saya juga, kalau kita sakit kepala minum obat reda sakit kepala kan sebentar, hanya saat itu sementara lah istilahnya. Tapi akar sakit kepala kita itu macam-macam kan. Itu contohnya maksud saya itu. Baik. Pendengar silakan untuk Anda bergabung di 463351 udah seperti ini ya Bu ya, seperti rumus perdagangan perempuan dan anak. Duh, saya terkejut ternyata dengan penelpon pagi hari ini. 463351. Halo, selamat pagi. Batam menyapa. Selamat pagi Mas Sarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber dari pihak PKS ya. Iya. Nah ini oposisi setia nih. Oposisi setia. Suryani. Iya. Kita yang tersisi nggak tahu. Oke, silakan Pak Lukman. Kita masih agak tabu sih kalau mengkaji lebih dalam tentang masalah subsidi energi ini, minyak ini loh. Paling tidak kita sekarang masih dikalahkan oleh Malaysia loh. Lebih kurang 2.000 perak juga tuh per liter itu subsidinya. Seolah-olah mereka, bukan seolah-olah sih, mereka memperjuangkan untuk masyarakatnya habis-habisan subsidi sampai hari ini. Tapi itu mencari dilema politik juga. Apakah itu menjatuhkan elektabilitas kita karena mau menjelang pemilu, seolah-olah kita tidak becus, kita itu nggak bisa masuk ke ranah itu ya, politik itu nggak bisa kita masuk ya, permainan itu. Nah, nggak tahu pula nanti begitu udah selesai pemilu mereka lebih mahal, nggak tahu juga nanti kan. Tapi pada prinsipnya yang jadi permasalahan sekarang bukan hanya sekedar subsidi yang nggak tepat sasaran, tapi juga si penerima juga nggak tepat sasaran. Ini memang kelabakan benar pemerintah kita, memang kurang serius dalam kerjanya. Contoh ya Mbak ya, kita bicara kategori khusus Batam dulu lah ya. Sudah subsidi minyak itu bukan sedikit, itu kategori untuk beli 13 ribuan itu hampir lebih kurang 8.000 untuk jatah 30 liter minyak solar itu 30 liter 50 liter kita kali 8.000 atau 7.000 itu luar biasa, 2 kali UMK gajinya itu kan gitu. Yang anehnya waktu subsidi itu diberi sama pemerintah, bagi yang nggak bayar pajak pun dapat. Mobil yang tidak standar untuk subsidi pun dia dapat. Ini yang jadi permasalahan. Kenapa gitu ya? Mengapa? Itu saya juga nggak ngerti sampai sekarang. Dan sekarang ini ada program baru lagi ini apa? Lokat lagi itu. Ini model apa lagi nggak tahu. Pokoknya sebelumnya Brizi itu dari biru beralih ke yang kuning. Ini yang kuning baru berjalan lebih kurang nih 3 bulan nih. 3 bulanan ini baru berjalan. Ini beralih lagi nanti yang ke baru. Apalagi di situ loh.
Tapi di sini selaku saya masyarakat Batam, ya berharap itu, termasuk pengguna loh penerima subsidi ini, berharap gitu. Ada baiknya diberi subsidi ini yang membayar pajak lah. Biar ada tolak tariknya loh, sampean bayar pajak, kita pun subsidi. Ini udah nggak bayar pajak, 2-3 tahun dikasih, kan nggak ngerti kita ya. Ini khusus solar dulu. Belum lagi yang non solar, yang memang tidak diharuskan ke mobil pribadi, tapi diharuskan kepada nelayan-nelayan kecil yang berhak lebih. Kayaknya udah cerdas kita sama pemerintah, kenapa nih ya? Jadi saya mohon kali yang terakhir untuk ke Batam ini loh Mbak, untuk Batam ini lebih benar-benar yang berhak dan tepat. Ini yang industri, industri kategori mobil yang roda yang Poso lah Mbak ya, Poso udah wajar lah dia nggak dapat. Ini yang mobil biasa yang 6 roda. Yang itu industri PT-PT itu, misalnya misalkan PT-PT yang biasa dia ada Batu Ampar yang mobilnya kategori ada sampai 68, mereka juga dapat subsidi. Kenapa nggak dikontrol? Ini PT kamu punya armada ini berapa sih? Oh kami ada 8, nah dicatat. Kalian tidak layak mendapat. Ini nggak dapat juga karena disamakan dengan individu yang memang memiliki satu mobil armada disamakan dengan PT yang memiliki 15 atau 10 dan dapat sama-sama subsidi. Ini sangat disayangkan. Saya berharap sini ada pihak-pihak yang khusus yang terkait yang berkompeten yang memang yang lebih serius kontrol subsidi ini, tepat yang memberi, tepat yang menerima. Terima kasih Mbak atas waktunya di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman di Batu Aji. Ngomongin Brizi ya, Bu, 2 hari lalu liputan ke Disperindak Batam. Iya. Pak Gustian Riau mengatakan bahwa kenapa Brizi dialihkan ke fuel card 3.0 ya Bu ya, yang baru karena kalau Brizi gampang di top up, isi lagi. Di apa gampang apa jatahnya tidak bisa dikontrol. Kalau fuel card kan 30 liter per hari untuk kendaraan roda 6 ya Bu yang besar kan. Kalau justru kalau pakai Brizi bocornya lebih banyak kan, lebih gampang. Karena di top up kan gampang ya Bu ya. Nah Ibu ngelihat statement dari Pak Lukman bagaimana? Ya berarti kan senada ya. Tadi Pak Lukman melihatnya dikontrol. Itu kan senada dengan apa yang fraksi PKS sampaikan, bahwa terkait BBM bersubsidi ini lebih kepada bagaimana penyalurannya yang tidak banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga kan harus ada kontrol. Kontrol itu kan berarti ada kerja keras dari pemerintah dari hulu ke hilirnya. Artinya selama ini kalau ternyata banyak orang kaya yang menikmati BBM bersubsidi, apa solusinya? Berarti kan dikontrol. Dan dengan teknologi kan bisa gitu. Maksudnya dengan perangkat pemerintah dari pusat sampai ke bawah itu bisa gitu. Tapi kenapa solusinya yang harus menaikkan? Tapi gini loh Bu, kalau makin tinggi makin naik, kalau misalnya anggap ya Bu ya 20% ya Bu kenaikan untuk transportasi umum ya Bu ya, dari harga 4.000 anggap ini kita ambil contohnya Kota Batam ya Bu ya, 40% dari 4.000 berarti sekitar 6.000. 20% dari 4.000. Naiknya cara 6.000 ya Bu ya. Nah 6.000 ya orang lebih baik naik sekali pergi dari titik A ke kantor ke titik B ya Bu 6.000 ketimbang naik mobil. Ibu lihat sekarang sejak pandemi kita mau bilang mau pulih beli mobilnya banyak. Saya gede-gede. Mungkin itu tujuan pemerintah juga sedikit menaikkan BBM kita. Juga sih Mbak. Jadi yang banyak beli mobil siapa? Orang gitu. kaya. Orang kaya. Jadi kita ini di Indonesia kan indeks Gini-nya jauh ya. Maksudnya tuh jurang antara yang kaya dengan miskin itu ininya sangat jauh dalam perbedaannya. Oleh karena di Kepri juga saya dulu sering sampaikan itu. Kita tuh berbicara kesejahteraan itu lihatnya juga bukan hanya orang miskin dan sebagainya, tapi ada indeks Gini-nya diperhatikan. Artinya mungkin di satu sisi ternyata banyak juga kok yang ngantri mobil sampai inden-inden. Banyak juga yang ngantri iPhone terbaru sampai inden. Tapi itu di satu sisi berapa yang seperti itu Mbak? Di sisi lain masyarakat kita yang di bawah garis kemiskinan kan lebih banyak. Saya ingin berbicara tadi disinggung tentang nelayan. Sekarang nelayan bagaimana dengan kenaikan solar ini? Sementara kemudian petani juga dengan udah menanggung biaya pupuk yang tinggi, otomatis akan lebih naik lagi karena transportasi untuk pengiriman pupuk kan naik lagi, otomatis akan berpengaruh. Padahal itu yang sangat pokok untuk para nelayan dan petani. Baru kemarin mereka senang dengan adanya tidak berlakukan biaya tambahan untuk 30 GT ya Bu ya, sampai berapa mil ke sana begitu kan Bu. Sekarang solar ya naik.
Nah itu, jadi sekali lagi kalau kita berbicara nggak usah lah sebenarnya masyarakat itu mungkin tahu hitung-hitungan sampai detil gitu. Kan sudah ada wakilnya yang tahu bahwa ternyata subsidi ini nggak sampai 500 triliun. Tapi masyarakat itu kan kena imbasnya. Yang paling terdampak itu ya masyarakat menengah ke bawah. Yang paling kena imbasnya. Jadi kalau menurut saya tadi yang harus dibenahi itu kontrol ya. Jalur tadi. Agar yang tidak tepat jadi tepat sasaran. Kemudian yang kedua, memperbaiki transportasi umum di seluruh Indonesia tentu ya, termasuk di Batam khususnya, sehingga masyarakat tidak tidak banyak menggunakan istilahnya penggunaan ya kendaraan pribadi. Kalau negara-negara besar kan, di negara-negara maju kan seperti Sebelah itu. aja lebih enak naik kendaraan umum. Iya, gitu. Kemudian yang ketiga juga kalau dibandingkan, kita tuh masih lebih murah loh dibandingkan negara ini, negara itu. Iya. Lah penghasilannya rakyatnya berapa di sana? Oke. Ya, coba dibandingin. Kita tuh kalau mau bandingin ya apple to apple lah ya. Contoh negara mana yang harus apple to apple, Bu? Ya nggak ada. Nggak ada ya? Sri Lanka misalnya gara-gara pemerintah yang nggak mau naikin BBM ya begitu. Iya, paling ya dengan itu. Tapi kan yang kemarin yang di share itu dengan Jepang gitu ya, dengan negara-negara maju yang di situ pendapatannya aja jauh sekali dari masyarakat Indonesia. Kita sudah dikeluarin belum nggak sih, Bu, dari negara maju? Kita negara apa? Berkembang gitu kan, Bu ya. Kemudian Bu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta. Saya pernah wawancara salah satu pelaku UKM. Dia bilang, kami kan tidak pekerja, kami adalah pelaku UKM. Gaji kami tidak tetap, tapi mendengarkan berita ini kok sedih ya. Katanya begitu. Nah, Ibu setuju nggak dengan pelaku UKM tersebut? Karena mereka katanya bantuan subsidi dapat Rp600.000. Ya, seperti saya sampaikan tadi, 600.000 ini kan tidak akan tiap bulan diterima oleh mereka. Sementara kan dampak kenaikan itu nggak hanya berhenti sampai beberapa bulan ke depan, Mbak. Jadi efek turunannya itu nanti akan sampai ke depannya gitu. Artinya kalau kita seperti tadi dikatakan ada anak nangis, tantrum, udah kasih permen selesai saat itu gitu. Nanti kalau tantrum lagi gimana? Itu loh maksud saya. Oke, baik. Dan kami akan memasuki sesi yang kedua. Pendengar silakan Anda untuk bertanya di 463351 ataupun di line WhatsApp kami 0811 778 1051. Kami juga akan memutarkan beberapa tanggapan dari masyarakat yang ada yang pro, ada yang kontra dengan kebijakan ini. Kemudian juga ya memang sih, Bu, kalau dilihat-lihat memang banyak yang tidak suka dengan kebijakan ini. Tapi kan dikasih BLT. Nanti BLT apa aja yang bisa Anda dapatkan? Nah, akan kami informasikan pula. Kemudian juga kami tengah berusaha untuk menelpon pengamat ekonomi Kota Batam. Tadi malam beberapa pengamat sudah deal, tapi pagi wah nggak bisa, ada meeting dan segala macam. Bahkan hanya Bu Suryani yang muncul di flyer. Baik, mendengar tetaplah bersama kami di kanal Inspirasi.
Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Kami dari kepolisian Iya. menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan. Oh, ya? Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi. Tapi, Pak. Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan. Aduh, Pak. Dikenakan pasal Undang-Undang Aturan Lalu Lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti. Tapi... Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu. Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi. Duh, kuota habis, gak bisa browsing nih. Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak? Ini Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu? Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, Bapak? Apa sih, Bu? Pak, jiwa nasionalis itu apa sih? Oh, itu diambil dari kata nasional. Artinya, Pak? Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi. Bu Dewi! Ada apa ini? Bu, jiwa nasionalis itu apa? Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis. Jadi apa, Bu? Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM RRI program Satu Batam. Pendengar, pagi hari ini kami masih bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama ada Ibu Suryani dari PKS yang sudah menyampaikan bagaimana pandangan-pandangan fraksinya terhadap kenaikan BBM bersubsidi. Kemudian Sama PKS ya, bukan fraksi. Oh iya, Bukan mohon maaf anggota Ibu, dewan iya lagi. betul. Mohon maaf Ibu, partai. Iya. Kemudian pendengar, di ujung telepon kami sudah ada penyeimbang informasi ini, yaitu ada Askarmin Harun. Beliau merupakan dosen Sitipol ya Bu ya, di di Unrika. Tentu kita akan melihat bagaimana pandangan Askarmin terhadap kenaikan BBM bersubsidi ini dan juga langkah-langkah taktis dari pemerintah, yaitu dengan menaikkan BLT. Pak Askarmin, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, Pak Askarmin, di studio ada Sarah. Ngomong-ngomong soal kenaikan BBM bersubsidi, teman-teman dari kampus kira-kira sudah membahas kajian-kajian dampak dari kenaikan tidak? Ya, sudah pasti ya. Ya, walaupun belum secara ilmiah, tetapi ya kita ketahui lah pasti akan berdampak ya kenaikan BBM ini. Oke, Bang Askarmin, ketika BBM naik, kemudian juga diiringi dengan BLT, ada 3 macam BLT yang akan diterima oleh masyarakat. Akademisi melihatnya bagaimana? Ya, jadi yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kenaikan BBM ini sebenarnya di waktu yang tidak tepat. Oke. Ya, karena kondisi kita yang baru mengalami pandemi, ya sedang proses pemulihan ekonomi, ya sehingga momennya ini belum tepat untuk kenaikan BBM. Ya. Namun di satu sisi, ya mungkin pemerintah memiliki kajian-kajian tersendiri terkait dengan kenaikan BBM ini, yang mungkin tidak bisa dihindari, ya sehingga perlu
dilakukan pencabutan terkait dengan subsidi BBM ini. Ya, yang saya bilang tadi di awal bahwa sebenarnya ini belum tepat sih sebenarnya ya terkait dengan kenaikan ini. Ya. Sehingga kalau memang ini tidak bisa dihindari, ya, maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat, yang taktis, agar kenaikan BBM ini ya itu dampaknya itu tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Ya. Karena ya, sudah otomatis kalau BBM ini naik akan diikuti oleh kenaikan-kenaikan bahan pokok dan lainnya. Kita di Kepri misalkan yang transportasi laut ya, begitu ada kenaikan ya sangat terasa, ya sangat terasa. Sehingga langkah-langkahnya harus segera diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan kenaikan-kenaikan tarif yang sudah ada misalkan di Kepri yang saya sampaikan tadi, untuk bahan pokok lainnya. Oke. Bang Askarmin, dengan diberikannya BLT dari pemerintah untuk langkah awal, kira-kira ini bisa membuat masyarakat reda tidak dengan kepanikannya? Apalagi ada 7 kabarnya, 7 BLT dan bansos cair di tahun 2022. Ya, ini kan hanya semacam langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ya untuk mengurangi beban masyarakat. Ya. Sehingga langkah-langkah terkait dengan BLT dan sebagainya ini juga harus diambil dengan langkah-langkah yang lain, ya, khususnya terkait dengan stabilitas harga. Ya. Bagaimana pemerintah mampu menjangkau stabilitas harga ini di tengah kondisi yang ada ini, gitu. Mengintervensi harga, sehingga kenaikan BBM ini, ya, kemudian BLT yang disalurkan juga ada keseimbangan dalam konteks harga pasaran. Bayangin ya Bang Askarmin ya, BLT BBM 600.000, 4 bulan 2 kali pencairan. Subsidi upah 600.000 itu untuk mereka yang 3,5 juta rupiah per bulan. Kemudian cairnya bulan September ini. Lalu ada bansos PBI, bantuan sosial penerima bantuan iuran jaminan kesehatan BPJS. Kemudian juga BLT dana desa, ini 300.000 per bulan selama setahun. Berarti ada kalau 3 kali 12 ada sekitar 36 juta. Iya, 3.600.000 mohon maaf per tahun bagi mereka yang tidak mampu. Ada lagi BLT UKM 600.000 nominalnya bagi 12 juta pelaku usaha ini per bulan. Kemudian juga program Kartu Prakerja, ada 45 gelombang dan 1 juta untuk pelatihan, insentifnya 600 selama 4 bulan. Kemudian juga bagi mereka yang mendapatkan bantuan total 3,5 juta. Lalu bantuan pokok non tunai, ini BPNT, program lama ya, yang untuk keluarga penerima manfaat. Artinya ketika bahan bakarnya dinaikin ada 7 kata pemerintah gitu, yang membuat kita masyarakatnya senang. Nah ngomong-ngomong juga nih Bang Askarmin, di studio ada Bu Suryani. Ini kami berharap bahwa antara Bu Suryani dan juga Bang Askarmin sebagai dosen ilmu politik ada pandangan baru, ternyata sama. Ini gimana Bang Askarmin melihat 7 tadi? Iya, jadi seperti saya bilang tadi. Tetap ya? Merugikan? Iya, tetap. Maksudnya kenaikan BBM ini waktunya belum tepat. Oke, siap. Dibilang, ya walaupun pemerintah satu sisi punya kajian tersendiri, ya kenapa BBM ini harus naik, kemudian diambil langkah-langkah BLT dan sebagainya, tapi yang paling penting tadi saya bilang, bagaimana stabilitas harga. Baik. Ya, itu yang paling penting. Kemudian penyaluran itu harus dilihat tepat sasaran atau tidak. Ya. Ini harus dipantau, beramai-ramai harus dipantau gini. Ya agar BLT tadi yang tujuannya adalah untuk mengimbangi kenaikan BBM ini, ya agar adanya putaran ekonomi ke masyarakat yang sebenarnya dampaknya sementara. Tapi ini untuk mengurangi dampak tadi itu bisa menjadi satu hal pokok untuk bagaimana agar masyarakat itu sedikit merasakan dampaknya. Oke. Ya. Baik.
Kita akan bacakan di line WhatsApp Bang Askam dan juga Ibu Suryani, yaitu ada Isma di Sentra Melati. Selamat pagi RRI Batam. Iya, sebelah situ. Dari kantor kita mungkin jaraknya cuma sekitar 3 kilo. Nah, selamat pagi RRI Batam. Menurut saya BLT diberikan ya sependapat dengan narasumber. Tapi masalahnya adalah masyarakat kita jangan-jangan beli rokok sama pulsa lebih prioritas ketimbang dapurnya. Ngebuh. Baik, Ibu Isma di Sentra Melati. Ya ini gimana Bu Suryani? Iya, jadi beli rokok mau beli iya, pulsa. jadi sekali lagi harusnya kebijakan ya lebih besar, bukan kebakaran, pemadam kebakaran, tapi gimana agar tidak kebakaran, ya itu yang lebih utama. Makanya tadi saya berkali-kali sampaikan bahwa pemerintah semestinya yang menyebabkan cepat habis subsidi tidak tepat sasaran itu apa? Nah itu kan berarti masalah. Nah masalahnya harus ditanggulangi dulu dong. Ya kalau ini tetap terus nanti begitu terus ya nggak ada solusinya. Jadi sebagian besar tidak tepat sasaran, berarti harus ada solusi agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Kemudian kenaikan BBM bersubsidi ini melampaui ambang psikologi masyarakat 30% loh Mbak. Oke. Ya kan? Iya. Nah itu otomatis pengaruhnya itu dampak ikutannya akan luar biasa, inflasi jelas. Ya. Ketika inflasi berarti kan harga-harga bahan pokok terutama, dan itu yang paling terdampak adalah mama-mama alias emak-emak ya, yang harus berjibaku gimana dengan sementara penghasilan suaminya nggak stabil. Maksudnya nggak naik, bukan nggak stabil, nggak naik. Nah terus ada BLT, nanti ngambil BLT siapa? Kalau suaminya tadi mungkin atau istri, penggunaannya siapa yang jamin penggunaannya untuk itu? Gitu loh Mbak, maksudnya tuh ya harusnya di benar-benar oke lah tadi kata Bang Askar ada hitungan, ya pastilah pemerintah ada hitungan. Terus kenapa harus naik kalau kemudian pemerintah juga harus mengeluarkan lagi untuk BLT, dan pada tataran pelaksanaannya kita tahu BLT kadang banyak ini ya di lapangan tuh banyak yang tidak tepat sasaran juga akhirnya ke pengawasan juga. Jadi saya lebih kepada efek ikutannya yang memang berdampak ini besar ya terhadap masyarakat, ini yang seharusnya dipikirkan. Terus kalau misalnya tadi disebutkan pengendalian harga, saya ini dari selama ini saya di Batam, kayaknya di Batam di Kepri itu yang namanya pengendalian harga itu kita pemerintah itu sepertinya dikendalikan oleh harga pasar. Mau cabai seharga ini tuh peran pemerintah pasar apa namanya? Kalau pemerintah tuh mengadakan pasar murah itu aja solusinya. Baik. Itu bentuk kan intervensi. Tapi kan kemudian seharusnya ada langkah-langkah strategis. Kenapa ini harga cabai bisa melambung? Apa masalahnya? Itu kan harus duduk. Kan ada dinasnya dong. Kan kita nggak punya pasokan selalu nunggu dari luar kota. Nah, saya kan udah pernah bilang di Batam ini ribuan petani. Nggak cukup ya Bu, kata Disperindak. Nah, Despernya kan bilang begitu karena dia dinas perdagangan. Di Batam kan ada dinas ketahanan pangan, ya dulu pertanian ketahanan pangan. Saya udah berbicara, saya kan ketua gerakan pemuda tani Kota Batam. Saya udah dialog sama mereka, ribuan Bu tani. Kalau diberikan ini, dan mereka pun lahan kan harap-harap cemas, enggak lahan dari yang barelang dipakai Bu ya. Ya maksud saya itu ketika pemerintah sudah punya apa istilahnya tuh grand design, bahwa grand design Batam dulu memang kata Pak Mustafa zaman dulu ada untuk pertanian, Pak jangan tutup mata. Saya bilang itu, ini bab cabai aja ya. Ketika harga-harga naik, sebenarnya kalaupun kurangnya bisa diinikan di sesama Kepri. Daripada kita mendatangkan dari daerah lain yang ongkos untuk menginikannya aja biayanya itu yang berpengaruh ke apa harga komoditi yang tidak bisa misalnya diadakan di Batam. Tapi sekali lagi kalau misalnya dengan strategi program yang terencana bisa Kepri ini menjadi penghasil misalnya cabai untuk menutupi harga cabai yang melambung. Bahkan BI juga minta kepada pemerintah daerah untuk mendorong pulau-pulau yang masih belum digunakan dengan maksimal dibikin untuk
Cabe. Ya, bukan hanya cabai ya, Sejak yang zaman Pak lain-lainnya. Gusti tuh, Bu. Sekarang Pak Gusti mungkin udah pindah ke Bener. ke Jakarta. Saya ingat, mohon maaf ya, dari dulu saya bilang, Pak, jangan tutup mata. Saya sering reses sama petani. Oke, Gak ada siap. petani, Bu, di sini. Lah, Bapak nggak pernah turun, saya bilang. Dulu saya, Pak, zamannya Pak. Begitu lah, Bu ya. Bang Askarmin, tadi dari Ini contoh Ibu ya, Isma contoh ya. ya. Ibu Isma mengatakan bahwa ya nggak apa-apa BLT turun, tapi jangan dibeli pulsa dan juga rokok. Gimana Bang Askarmin? Ya, artinya sebenarnya di sini juga perlu ada semacam kesadaran ke masyarakat bahwa misalkan BLT ini tujuannya adalah untuk bagaimana kontrol terhadap ekonomi masyarakat tadi. Ya, ada intervensi negara melalui BLT terkait kenaikan BBM ini, sehingga ini juga perlu ada bentuk daripada memberikan pemahaman ke masyarakat tadi. Artinya tugas pemerintah juga tidak hanya menyalurkan BLT dan bantuan-bantuan lainnya, tetapi juga memberikan kesadaran masyarakat apa sih tujuan daripada BLT yang diberikan oleh pemerintah tadi. Ya, sehingga tidak timbul seperti yang disampaikan tadi. Juga ada Ibu Ati di Tanjung Riau. Sekarang apa-apa lagi mahal. Harapannya BLT itu ada lagi, jangan cuma 6 bulan saja dong Pak, tiap tahun dan tiap bulan kalau bisa. Karena saya kan punya warung kopi kecil-kecilan, saya pakai kulakan aja untuk memenuhi warung kopi saya. Ada nih Bu, BLT-nya buat menuhin warung kopi. Bang Askarmin dulu udah baru ke Ibu Sriandi, gimana Bang Askarmin? Ada yang seneng loh ternyata BLT, tapi tadi harusnya tiap bulan, setiap tahunnya katanya gitu. Ya, ini kan kalau terkait itu kan pemerintah yang lebih tahu bagaimana kesanggupan daripada keuangan negara. Ya, kemudian mungkin yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ati tadi mungkin lebih kepada bagaimana BLT yang disalurkan itu digunakan untuk membantu roda perekonomiannya, mungkin dia berjualan kopi dan sebagainya tadi. Ya, prinsipnya itu kembali ke pemerintah itu. Ya, kembali ke pemerintah apakah keuangan negara itu mencukupi atau tidak. Ya. Baik, ada lagi Pak Iqbal di Tanjung Uma. Menurut saya memang kebijakan ini tidak tepat. BLT 300.000 kalau saya konversi ke Pertalite cuma dapat 30 liter. Mobil saya 4 hari 20 liter habis, berarti cuma selesai untuk 6 hari. Gak terasa. Tapi hikmahnya sekarang saya ke kantor sudah naik motor, BBM saya akali malah harga bahan pokok yang naik. Iya. Bang Askarmin ini gimana sebelum kita ke Pak Ibu Sriani? Ya, memang sudah saya sampaikan dari awal tadi ya, bahwa memang kenaikan BBM ini waktunya nggak tepat. Di tengah kondisi ekonomi yang dari 2019 ya kita rasakan efek dampak daripada pandemi COVID belum lagi pulih. Ya, kemudian pemerintah dengan hitungannya menaikkan BBM ini, ya, mencabut subsidi, mengurangi subsidi mungkin, ya, dan itu memang betul gitu yang dirasakan oleh masyarakat itu yang terjadi. Sehingga apa keluhan masyarakat ini juga ya harus dijadikan sebagai sebuah acuan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Agar masyarakat tidak merasakan efek dampak yang seperti disampaikan tadi, BBM yang biasanya 200.000 penuh misalkan, kalau ini 3. Iya. Jadi kalau beli BBM itu berarti ketika kondisi sulit menurut masyarakat, dia bisa mengakali. Artinya bisa naik angkot, bisa mungkin bahkan bersepeda kalau yang terjangkau misal. Tapi kalau bahan pokok, dia kaitannya kan dengan untuk makan. Pemerintah nyuruh nanam loh Bu di rumah, memanfaatkan lahan-lahan kosong. Kan nanam itu butuh waktu, enggak instan. Jadi kalau pemerintah kalau berkomentar tuh dipikir dulu lah ya. Masyarakat tuh enggak disuruh nanam, udah pada nanam dari dulu juga. Tapi kan enggak semua yang ditanam itu bisa memenuhi kebutuhan. Dan menanam itu tidak langsung. Maksudnya itu jangan melemparkan masalah kemudian masyarakat yang harus kemudian semuanya harus berdiri sendiri gitu. Nah itu kan efeknya. Jadi kalau misalnya lebih kepada yang pertama tadi kontrol dalam segala hal termasuk pengendalian harga. Efek inflasi ini kan pasti harga naik. Nah pemerintah hadir
duduklah dengan stakeholder lainnya, pengusaha dan sebagainya, semua dihadirkan. Memang harus OPD itu bekerja keras memang di bidangnya. Misalnya tadi UKM berarti yang di bidangnya itu memang punya data yang ini ya, datanya jelas. Kemudian masalahnya apa? Buruh. Kita tiap tahun buruh itu selalu ini masalah UMK. Ya, kenapa harus demo-demo terus gitu? Karena ada yang ketidaksepakatannya. Berarti kan harus ada solusi. Kemudian yang ketiga terkait apa tadi warung kopi apa dan sebagainya itu juga masuk UKM. Artinya BLT ini sekali lagi hanya sementara. Rakyat kemudian kalau dikasih namanya rakyat dikasih kan seneng aja dikasih, tapi kemudian pemerintah ini dalam rangka mengimbangi BBM, kenaikan BBM, tapi apakah kontrol sampai ke sana? Gitu, itu juga. Jadi kalau menurut saya memang pemerintah itu harus memikirkan langkah-langkah yang makronya di tingkat pusat, kemudian di tingkat daerah itu punya satu pemahaman yang sama, dan saya kira pemerintah mungkin ingin yang terbaik, tapi tadi kondisinya benar-benar masyarakat sekarang tuh sedang dampak pandemi itu sangat-sangat masih terasa gitu. Jadi betul sekali siapapun akan mengatakan tidak tepat gitu sekarang. Kapan tepatnya? Ya pemerintah kan tahu gimana kondisi masyarakat sekarang. Gitu. Bang Askarmin, kalau yang punya gaji tadi ditunggu gaji nggak naik, tunjangan nggak. Kalau yang punya gaji, yang nggak punya gaji seperti apa? Dan masyarakat Indonesia perbandingannya yang punya gaji dengan yang enggak tuh berapa? Lebih banyak yang enggak. Bang Askarmin, sekaligus closing statement, kan pemerintah Kota Batam akan mengadakan operasi pasar pada awal Oktober ini. Ada 20 titik. Menurut Bang Askarmin sampai nanti akhir tahun bisa tidak mengintervensi harga pangan? Ya, setidaknya dengan adanya operasi pasar kepada masyarakat ya sampai 21 titik tadi, ya itu bisa membantu sementara ya kondisi ekonomi hari ini ya yang berimbas akibat daripada kenaikan subsidi BBM tadi. Ya. Sehingga apa ini juga solusi ya. Dan ini sebenarnya juga tidak hanya dilakukan pemerintah pada saat ini saja ya kenaikan, tapi memang sudah sering dilakukan oleh pemerintah ya terkait dengan operasi pasar ini ya, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya. Sehingga apa intervensi ini perlu dilakukan intervensi harga ini. Baik. Bang Askarmin, ini ada 2 WhatsApp terakhir Ibu, tapi kita nadanya akan sama, yaitu dibacain aja. Ada Pak Rido, bantuan apapun saya nggak pernah dapat, distribusi ke bawahnya banyak yang tidak tepat sasaran. Evaluasi berarti. Terus kemudian juga ini masuk di sosial media dari Batam, di Twitter Ibu, katanya begini, baru aja tidak dapat surat undangan, tapi di suratnya kok beda dengan apa yang disebut pemerintah, boleh saya foto nggak RRI? Kemudian juga, aduh yang dimuat berita bansos semua, tapi yang nggak pernah kebagian, nggak mau dicari dan dibuat, pingin nangis rasanya. Ini sama seperti yang saya wawancarai pelaku UKM kita Bu, yang sesek ya dengar 600.000 katanya. Nah, sekaligus closing statement Bu Suryani. Jadi kita menghargai ya pemerintah, artinya ada usaha ya untuk istilahnya menanggulangi lah kalau anak nangis itu ada ininya. Cuma terus dalam tataran aplikasinya harus benar-benar ada pengawasan yang berjenjang. Kenapa? Agar kemudian tadi tepat sasaran. Ya, kemudian agar masyarakat juga ternyata ada kepeduliannya. Tapi itu hanya sementara sekali lagi. Tidak tiap bulan, tidak sepanjang tahun, hanya sementara. Berarti sepanjang sementara itu harus ada upaya-upaya yang lebih konkret lagi dari pemerintah untuk tadi mengatasi inflasi, naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Yang sangat terdampak adalah masyarakat kecil. Mungkin itu. Saya berharapnya kita jangan terjebak kepada aksi-aksi yang sporadis ya, kemudian hanya melupakan kesulitan sementara, tapi lebih kepada bagaimana ada upaya strategis ya, langkah-langkah strategis mengatasinya. Nah, itu pemerintah saya kira lebih tahu. Baik. Bang Askarmin, silahkan closing statement. Ya, closing statement saya ya, kita berharap bahwa pemerintah itu bisa mengambil langkah-langkah bijak ya terkait dengan kenaikan BBM ini
kemudian juga mampu mengintervensi harga ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti operasi pasar terbuka tadi. Ya, kemudian juga tadi yang disampaikan Bu Suryani, ya, pemerintah duduk bersama semua stakeholder, ya, kemudian pengusaha dan yang berkaitan dengan intervensi pasar ini, ya, untuk duduk bersama gitu, untuk mengambil langkah-langkah konkret lah. Ya. Jangan hanya diberikan langkah-langkah yang sementara tadi, ya, tetapi juga bagaimana langkah-langkahnya itu berdampak real pada ngobrolnya nggak tegang ini Bu, lebih slow ya Bu ya. Namun tadi tetap mengedukasi masyarakat bahwa kita doakanlah nanti kebijakan ini ketemu muaranya yang win-win solution antara pemerintah dan juga masyarakat. Saya kan masyarakat juga, iya. Jadi saya menyuarakan. Iya, kami juga di masyarakat secara besar ya Bu ya, iya. Bukan masyarakat di kota-kotakin ya Ibu ya. Baik pendengar, terima kasih pula untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon atau bahkan tadi di line WhatsApp. Tadi ada 6 WhatsApp yang saya baca, yang hari ini rata-rata ibu-ibu yang curhat. Iya, dan itulah kegelisahan emak-emak di rumah ya Ibu ya. Dan pendengar, atas nama seluruh kerabat kerja yang